Italia dikenal punya banyak gedung dengan arsitektur menarik dan berseni. Salah satunya adalah di Alberobello, sebuah kota kecil yang lebih dikenal sebagai Desa Kurcaci, terletak di daerah Puglia, Italia bagian selatan. Gubuk batu kering dengan atap berbentuk kerucut yang ditemukan di bagian Italia ini yang disebut Trullo atau Trulli. Pemukiman tenang dengan deretan rumah unik berwarna putih menjadi pemandangan utama di desa Alberobello, bagai muncul dari buku-buku dongeng. Trulli adalah budaya Mesapian dan hadir di wilayah Puglia yang telah mengetahui pengaruh budaya itu, kata Annunziata Berino, penulis buku tentang Trulli Alberobello dan seorang profesor sejarah kontemporer di Universitas Naples Federico II. Mesapians termasuk dalam kelompok suku yang disebut Italics dan menetap di wilayah yang sekarang menjadi Puglia selama zaman besi. Meskipun tidak ada konsensus yang jelas tentang kapan Trulli pertama dibangun, sebagian besar sumber setuju bahwa Trulli berusia beberapa ribu tahun. Asal nama mereka juga masih belum pasti, meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa kata Trullo berasal dari turis atau trulla, kata Latin untuk kubah. Yang lain berpendapat bahwa Trullo berasal dari tolos, istilah Yunani untuk makam. Trulli awalnya dibangun untuk berfungsi sebagai tempat berlindung sementara bagi para gembala dan hewan, terutama selama musim panas, dan dibangun dari batu yang dipindahkan penduduk setempat dari tanah berbatu untuk menanam pohon zaitun dan anggur. Seiring waktu, gubuk-gubuk ini mulai berfungsi sebagai ruang penyimpanan peralatan pertanian serta rumah permanen bagi petani dan pemilik tanah skala kecil. Bangunan batu lain di Puglia memiliki bentuk dan nama lain yang agak berbeda, termasuk Speci, Remis, dan Trudi. Pada awal abad ke-20, ketika ketenaran Alberobello mulai menyebar dalam budaya Italia, istilah Trulli kemudian ditegaskan, yang dimulai untuk mendefinisikan semua bangunan Apulian dengan atap batu berbentuk kerucut yang khas. Pada abad ke-14, seorang tuan tanah merambah hutan di kawasan ini dan menjadikannya perkebunan. Tuan tanah ini membawa pekerja-pekerja dan membangun rumah-rumah sementara untuk tinggal di perkebunan ini. Rumah-rumah ini hanya dibangun dari susunan batu kapur tanpa perekat semen, sehingga si tuan tanah bisa bebas dari pajak yang tinggi. Saat itu, rumah dengan bangunan tetap akan dikenakan pajak yang mahal, sehingga saat orang pemerintahan datang, rumah-rumah ini bisa dihancurkan dengan mudah. Karena berbentuk bulat dan beratap kerucut, hanya ada satu ruangan di tiap Trulli. Ruangan tersebut diisi oleh kasur, perapian, dan perabotan rumah lainnya, kecil namun nyaman. Penduduk Alberobello paham betul dengan rumah unik ini, sehingga mereka lebih suka membangun Trulli kecil namun berdekatan daripada satu Trulli besar. Seiring waktu, pemukiman Trulli ini meluas, dan pada akhir pertengahan abad ke-16, sekitar 40 Trulli tersebar di area yang membentuk distrik Riwan Monti dan Riwan Aja Piccola saat ini. Riwan Monti adalah kawasan wisata yang ramai wisatawan. Tempat ini dipenuhi oleh toko-toko souvenir, kafe, dan restoran. Sedangkan kawasan Aja Piccola adalah kawasan perumahan yang relatif tenang dan sepi. Karena Trulli Alberobello dianggap unik dan vital bagi warisan budaya kawasan, Italia telah melindunginya sejak 1909, ketika negara menetapkannya sebagai monumen warisan. Saat ini,
Menghancurkan, merekonstruksi, atau menambahkan lantai ke truli adalah ilegal, serta membangun tiruan. Selain itu, undang-undang setempat mengatur bagaimana truli dapat dipertahankan dan dipulihkan dengan trularo atau ahli pembuat truli. Pemukiman terus berkembang selama berabad-abad, dan populasi yang terus bertambah terus membangun tempat tinggal bergaya daerah ini. Kini, kota Alberobello memiliki lebih dari 1.500 truli, dan memiliki populasi sekitar 11.000 orang. Karena ketradisionalannya yang tetap dijaga, Alberobello masuk dalam situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1996. Karena keaslian identitas, kota Alberobello membuka diri sebagai salah satu destinasi wisata. Beberapa warga membuka rumahnya untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Mereka dengan senang hati akan mengantar pengunjung ke setiap ruangan di dalam truli dan memberi penjelasan dengan lengkap. Di akhir kunjungan, mereka menyediakan sebuah kotak untuk diisi uang secara sukarela oleh para pengunjung. Uniknya, tiap atap trulo akan memiliki simbol kepercayaan yang dianut oleh penghuninya. Namun kota ini tetap damai karena mencintai keberagaman.